Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Puspa Nur Afifah. Pada hari ini kita akan belajar materi korelasi Pearson ini dengan SPSS ya. Ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Jenis hubungan antara variabel X dan Y ini bisa bersifat dua, yaitu kalau nggak positif ya negatif. Contohnya, misalkan peneliti ingin melihat apakah ada hubungan antara aktif bersosial media dengan kesehatan mental. Jadi bersosial media di sini variabel X dan kesehatan mentalnya itu variabel Y. Jika nanti hasilnya adalah hubungannya positif, artinya apa? Artinya bukan berarti baik gitu ya. Hubungan negatif jelek, tidak selalu seperti itu. Hubungan positif itu artinya linear gitu. Seperti ini. Semakin aktif seseorang bersosial media, maka semakin sehat pula mentalnya gitu. Begitu pula kalau turun. Semakin tidak aktif bersosial media, maka semakin menurunkan kesehatan mentalnya begitu. Sedangkan kalau hubungan negatif itu berbalik gitu ya, bertolak belakang. Nah, begitulah bertolak belakang gitu. Jika semakin aktif bersosial media, maka semakin menurunkan kesehatan mental. Jadi kalau makin aktif, maka mentalnya semakin menurun kesehatannya. Begitu pula sebaliknya, jika semakin tidak aktif bersosial media, jarang-jarang gitu main sosial media, maka meningkatkan kesehatan mental. Seperti itu artinya hubungan positif dan negatif masing-masingnya. Nah, kalau kita melakukan uji pakai SPSS, nanti akan keluar yang namanya nilai signifikan begitu. Itu untuk mengambil keputusannya. Jadi kita melihat, bisa tahu dia berkorelasi atau tidak, itu bisa dilihat dari nilai signifikan. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka dia berkorelasi. Ya, jadi X dan Y memiliki korelasi atau X berkorelasi dengan Y secara signifikan begitu. Kalau signya lebih dari 0,05, maka X tidak berkorelasi dengan Y gitu. Ya. Nah, selain muncul nilai sig, nanti di output dari uji korelasi Pearson ini muncul nilainya, nilai correlation Pearson. Nanti kita lihat angka seperti ini maka masuk ke dalam yang mana gitu. Tidak perlu dihafal, di sini intervalnya itu 2 ya. Intervalnya 0,2. Kalau 0,0 sampai 0,2 dia tidak berkorelasi. Kalau 0,21 ya, meningkat 1 ini sampai 0,40 maka korelasinya lemah. Kalau 0,41 sampai 0,6 nih, jedanya intervalnya 0,2 ya, jadi nggak perlu dihafal. Sedang 0,61 sampai 0,80 kuat, 0,81 sampai 1,00 sempurna begitu. Nah, sebelum itu dalam metode penelitian kuantitatif kita harus selalu merumuskan hipotesisnya ya, atau dugaannya. Hipotesis 0 yaitu hubungan antara aktif bermedia sosial dan kesehatan mental tidak signifikan. Kalau HA-nya hubungan antara X dan Y-nya signifikan. Itu bedanya. Di sini ada tidak, di sini langsung signifikan, ya. Nah, dasar pengambilan keputusannya tadi kan saya istilahnya pakai kalau signifikan kurang dari 0,05 tidak berkorelasi gitu ya. Kalau lebih dari berarti berkorelasi. Dengan kata lain bisa seperti ini ya, H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Kalau lebih dari berarti H0 diterima, H-nya ditolaknya, sama saja. Oke, nanti kita ilustrasikan seperti ini. Ini variabel X-nya yaitu aktif media sosial, variabel Y-nya yaitu kesehatan mental. Kita akan melakukan analisis korelasi. Caranya analyze, correlate, bivariate. Nah, ini awal mulanya di sebelah kiri dua-duanya, kita pindah ke variabel dua-duanya ya, kita pindahkan. Ini kita centang correlation Pearson lalu klik OK. Maka akan keluar output seperti ini. Ya, ada Pearson correlation, ada nilai signifikan.
output tersebut ini ya, outputnya kita bisa melihat dari dua hal, yaitu correlation percent. Lihat deh, ini sama angkanya ya, jadi sama aja, mau lihat atas bawah pasti sama. Yang ini signifikan juga sama. Dari output ini kita bisa melihat bahwa nilai percent correlation ternyata ada tanda negatif. Artinya hubungannya negatif. Kalau tidak ada tanda negatif, maka hubungannya positif, begitu. Ya, saya ulangi, karena di sini ada tanda negatif, maka hubungannya negatif. Artinya apa? Semakin aktif bersosial media, maka semakin rendah kesehatan mentalnya, atau kurang sehat gitu ya, mentalnya. Kalau sebaliknya ya, semakin tidak aktif bermedia sosial, maka semakin meningkat kesehatan mentalnya, begitu. Korelasi aktif bermedia sosial ini korelasinya atau hubungannya itu sebesar 0,893. Ini sangat besar ya, artinya hubungannya sempurna, bisa dilihat dari sini tadi. Nah, 0,89 masuk ke kategori yang paling utama ya, yaitu korelasi atau hubungan yang sempurna. Nah, dilihat dari nilai signifikannya pun di sini bagus ya, 0,000, yaitu kurang dari 0,05. Artinya hubungan antara aktif bermedia sosial dengan kesehatan mental itu signifikan, begitu. Jadi hubungannya itu signifikan, berarti sangat berhubungan ya, ada hubungannya, terbukti hubungannya di sini sempurna, begitu. Nah, kesimpulannya apa? Berdasarkan pembahasan dalam uji korelasi Pearson, diketahui bahwa terdapat hubungan yang sempurna antara aktif bermedia sosial dengan kesehatan mental seseorang. Hubungan keduanya negatif, yang artinya bahwa semakin aktif bermedia sosial maka semakin menurunkan kesehatan mental. Sebaliknya, jika pasif atau tidak terlalu aktif bermedia sosial maka semakin kesehatan mental. Selain itu, di sini bisa kalian tambahkan sarannya. Oleh karena itu, sebaiknya untuk meningkatkan kesehatan mental seseorang, sebaiknya jangan atau dibatasin gitu ya dalam bermain media sosial, bisa seperti itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.